Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kada Agung Bagus Satria Bumi Pelana dengan NIM 210554337. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang deklarasi variabel. Nah, seperti yang bisa kalian lihat pada layar ini saya menggunakan Visual Studio dengan bahasa pemrograman Visual Lab. Nah, sebelumnya saya sudah sempat membuat sebuah program tentang deklarasi variabel. Jadi saya akan menjelaskan step by step cara membuatnya serta dengan cara pemrogramannya. Sebelum masuk ke dalam eksekusi, alangkah baiknya kita perlu mengetahui apa sih itu variabel. Nah, variabel adalah suatu tempat penyimpanan sementara di dalam memori komputer yang diberi nama sebagai pengenal. Bersifat sementara karena variabel hanya dialokasikan ke dalam memori komputer pada saat program dijalankan saja. Variabel yang akan digunakan dalam program harus dideklarasikan terlebih dahulu. Nah, deklarasi ini berarti memesan memori dan menentukan jenis data yang dapat disimpan di dalamnya. Nah, nama variabel atau identifier itu bersifat bebas, tetapi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh ada spasi. Yang kedua, tidak boleh mengandung operator aritmatik. Yang ketiga, tidak boleh diawali dengan angka. Yang keempat, tidak boleh diawali atau merupakan reservoir dalam masa pemrograman. Dan yang terakhir adalah mencerminkan data yang akan disimpan. Nah, ini adalah contoh pendeklarasian variabel. Nah, dalam masa pemrograman, pendeklarasian variabel itu berbeda-beda ya. Nah, khusus dalam materi kali ini, saya yang menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic. Jadi sintaks dalam pendeklarasian variabel itu diawali dengan penulisan dim nama variabel s. Nah, s itu adalah untuk menentukan jenis tipe data yang ingin digunakan, seperti contohnya yang dalam tabel, yaitu menggunakan integer. Kita masuk ke dalam tipe data. Tipe data digunakan untuk membatasi nilai suatu variabel. Nilai dari suatu variabel dibatasi karena untuk efisiensi pemakaian memori. Contoh tipe data yang sering muncul atau sering dipakai pada umumnya yaitu string, integer, boolean, dan lain sebagainya. Nah, kita kembali ke dalam Visual Lab. Seperti yang kalian bisa lihat, saya sudah sempat membuat sebuah program, di mana program ini adalah kita harus menginputkan beberapa data, dan kemudian data tersebut ketika kita klik OK button ini, maka akan keluar outputnya sesuai dengan data yang kita input ke dalam variabel ini. Nah, sebelum itu kita memerlukan yang namanya properties. Nah, properties itu adalah komponen-komponen yang akan digunakan sebagai penampil dalam program tersebut. Properties yang saya gunakan di sini ada 3 macam. Yang pertama itu ada label, yang kedua itu ada label text, yang ketiga itu ada button. Nah, untuk mencari semua properties ini, kita perlu mencarinya di toolbox. Namun, ketika tidak ada toolbox di sini, kalian bisa mencarinya di sini terlebih dahulu. Nah, setelah itu akan tampil atau akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah berbagai macam jenis properties yang bisa kalian gunakan. Nah, berhubung kita akan menggunakan properties yang seperti ini, kita perlu mencari yang pertama ada label. Nah, untuk menggunakannya kalian cukup klik lalu drag ke tempatnya ini kalian tuju. Contohnya seperti di sini. Kemudian untuk label text juga sama. Nah, ketika kalian kebingungan, kalian bisa mencari di sini. Sorry, maksud saya text box ya. Nah, caranya itu tinggal klik, drag, dan lepas. Nah, seperti ini. Nah, ukurannya bisa kalian atur sesuai keinginan. Dan yang terakhir adalah button.
Nah, seperti ini. Karena berhubung saya hanya menggunakan ini saja, jadi kita hapus saja ya. Nah, untuk mengubah atau mengcustom properties di sini, kalian bisa menuju ke area pojok bawah kanan yang ada tulisan properties di bawah ini. Seperti mengganti judul label teks, kalian bisa menggantinya di sini bagian teks. Seperti contohnya ini, nama, umur, jurusan. Untuk nama, untuk umur, untuk jurusan. Seperti hal juga sama seperti di label teks untuk button, kalian juga bisa mengubahnya dalam kolom yang ini. Oh, contohnya ini, saya mengubahnya menggunakan kalimat kata OK. Selain itu, latar belakang ini juga kalian bisa custom. Saya menggunakan warna ini. Nah, seperti itulah gambaran cara membuat tampilan program yang kalian ingin buat. Ya, ini secara sederhana. Nah, bagaimana sih langkah selanjutnya? Yaitu kita akan memasuki pemrogramannya atau coding. Caranya itu ya, yang pertama, kalian klik ini 2 kali, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sebelumnya codingan ini sudah sempat saya buat berbarengan dengan desain programnya. Jadi saya akan jelaskan. Berhubung yang kita bahas sekarang adalah tentang deklarasi variabel, maka saya akan menjelaskannya tentang variabel saja. Sesuai dengan aturan dalam pendeklarasian variabel yang saya jelaskan tadi, sintaksnya itu diawali dengan penggunaan kata dim. Dim, nama variabel. Nah, berhubung saya menggunakan 3 variabel, nama, umur, jurusan, saya masukkan seperti ini. Dim, nama, koma jurusan, string. Nah, string ini karena variabel nama dan variabel jurusan ini bersifat tidak numerik atau tidak mengandung nomor angka-angka. Berbeda dengan variabel umur. Karena ini bersifat numerik atau mengandung angka, jadi menggunakan tipe data integer. Seperti itu gambarannya. Nah, bagaimana cara langkah selanjutnya? Karena kita ingin mengisi atau menginput data kita, lalu bakal keluar dalam bentuk outputnya. Codingannya itu seperti ini. Untuk variabel nama, karena kita akan mengisi data dalam text box ini, kita perlu menginput text box ini ke dalam codingan ini. Nah, caranya itu, untuk mengetahui kalian nama text box ini, kalian bisa pergi ke pojok lagi ke bagian properties. Di bawah tulisan properties ini sudah ada namanya, nama dari propertiesnya. Berhubung ini nama propertiesnya adalah text box 1, maka kita akan masukkan namanya textbox 1.text. Ini tujuannya adalah agar data yang kita masukkan di textbox 1 masuk ke dalam variabel nama. Nah, setelah itu untuk outputnya agar data yang kita input di sini bakal keluar di sini, kita perlu memanggilnya ke dalam textbox 4. Nah, karena di sini namanya adalah textbox 4, kita panggil nama ini dari variabel nama ini. Variabel nama. Data yang tersimpan dalam variabel ini bakal keluar dari sini, begitu. Sama halnya seperti output umur dan output jurusan. Kita lihat dulu nama propertiesnya seperti ini, textbox 5 dan textbox 6. Dan textbox 6. Caranya sama seperti cara dalam variabel nama. Kalian perlu mengisi datanya itu dalam properties yang kalian gunakan. Kemudian kita keluarkan dalam output ini. Seperti itu gambarannya. Nah,
Jika sudah selesai, kalian bisa langsung menjalankan program yang kita sudah buat. Caranya itu kita klik bagian sini, tunggu sebentar. Nah, ketika sudah keluar seperti ini, artinya program sudah bisa dijalankan. Kita coba saja ya. Misal nama saya adalah Agung Satria, umur saya adalah 20 tahun, jurusan saya adalah teknik elektro. Nah, setelah kita menginput data ini, seperti yang kita ekspektasikan, data ini akan keluar dalam output ini. Data ini bakal kesimpan dalam 3 variabel ini, kemudian 3 variabel ini bakal keluar outputnya itu ke bagian sini, begitu. Jadi ketika kita klik OK, button OK, maka akan keluar seperti ini. Ini artinya program sudah bisa dijalankan. Seperti itu gambaran dari deklarasi variabel yang sederhana. Seperti itu. Baik, sekian dari pemaparan dari deklarasi variabel. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iketut Putra Swastika dengan NIM 21055411127 dari Teknik Elektro Angkatan 2021. Pada kali ini, saya akan menjelaskan fungsi if-else pada software Visual Basic. Nah, untuk lebih jelasnya, sudah terlihat desain pada layar kalian, desain form yang sudah saya desain sendiri. Nah, itu terdiri dari label yang bertuliskan Visual Basic Training, kemudian label yang kedua yaitu bertuliskan silahkan masukkan nama Anda. Selanjutnya itu ada text box, dan yang terakhir itu ada button atau disebut juga dengan tombol. Nah, untuk mekanisme kerja dari form ini adalah, jadi para user diminta untuk memasukkan nama mereka ke dalam text box yang sudah disediakan. Ketika para user sudah memasukkan nama mereka, selanjutnya para user diminta untuk menekan tombol masuk. Menekan tombol masuk, kemudian akan muncul pesan yang bertuliskan selamat datang atau selamat bergabung, disertai dengan nama ataupun yang lainnya yang diketik oleh para user. Tapi, jika para user tidak memasukkan apapun ke dalam text box ini, maka sistem akan juga memberikan pesan namun isinya itu berbeda. Seperti itu. Baik, kita akan bahas ke bagian kodenya. Nah, untuk kodenya itu seperti ini. Kita akan bahas ke bagian if-nya terlebih dahulu. Jadi di bagian if ini, kondisinya jika text box 1 .text sama dengan jika kondisi text box 1 tidak berisi apapun, tidak berisi kalimat ataupun yang lainnya, maka akan memunculkan domain text box atau pesan, yaitu silahkan masukkan nama Anda. Jadinya ketika text box 1 ini tidak diisi kalimat apapun atau yang lainnya, atau kata apapun atau nama kalian sendiri, maka dari sistem akan merespon silahkan masukkan nama Anda. Seperti itu, akan munculkan pesan yang bertuliskan silahkan masukkan nama Anda. Tapi jika tidak, jika para user sudah memasukkan nama mereka ke dalam text box, maka memunculkan pesan selamat bergabung disertai dengan nama mereka, yaitu textbox.text. Jadi ya, nama yang mereka masukkan ke dalam text box. Seperti itu. Baik, saya akan menjalankan kodenya supaya kalian lebih paham. Nah, seperti ini tampilannya. Sekarang kita akan memasukkan nama terlebih dahulu. Misalkan nama saya yaitu Putra. Kemudian saya menekan tombol masuk. Nah, seperti ini. Selamat bergabung Putra. Nah, seperti itu. Selanjutnya,
ketika saya tidak memasukkan apapun ke dalam text box ini, maka akan memunculkan pesan silahkan masukkan nama Anda. Seperti itu. Jadi mekanismenya, itu cara kerjanya, ketika para user tidak memasukkan apapun ke dalam text box ini, maka yang akan muncul yaitu ini, silahkan masukkan nama Anda. Sistem akan merespon bahwa para user ataupun user sendiri itu tidak memasukkan apapun, maka sistem akan merespon silahkan masukkan nama Anda, seperti itu. Berbeda dengan else, yaitu berkebalikannya. Ketika para user sudah memasukkan nama mereka ke dalam text box, maka akan memunculkan pesan yaitu selamat bergabung disertai dengan nama mereka. Seperti itu. Baik, demikian mengenai penjelasan fungsi if else pada software Visual Basic. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ketut Putra Swastika dengan NIM 21055411127 dari Teknik Elektro Angkatan 2021. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembuatan kalkulator sederhana disertai dengan pengaplikasiannya pada software Visual Basic. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan desain form yang saya sudah buat ini. Yang pertama itu ada label, yang di sini labelnya itu sebanyak 3 ya, yaitu ada bertuliskan angka 1, kemudian bertuliskan angka 2, dan yang terakhir itu ada hasil, bertuliskan hasil. Selain label itu ada yang namanya text box yang sudah saya sediakan sebanyak 3. Jadinya itu masing-masing text box itu ada pada angka 1, angka 2, dan hasil. Dan yang terakhir itu ada button. Button ini mengindikasikan pada tiap-tiap operator. Jadinya saya sediakan 4 operator di sini. Itu ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Jadinya untuk mekanisme kerja dari kalkulator sederhana ini, jadi para user diminta untuk memasukkan angka bebas atau angka acak di dalam angka 1, label angka 1 dan label angka 2. Selanjutnya para user diminta untuk menekan salah satu operator yang sudah disediakan. Operator aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian ataupun pembagian. Jadi setelah para user menekan tombol operator aritmatika yang sudah disediakan ini, maka akan muncul angka hasil pada label hasil yang sudah disediakan, seperti itu. Nah, untuk yang lainnya, ketika para user tidak mengisi angka atau mengisi salah satu angka pada label angka ini, maka akan memunculkan suatu pesan bahwa para user harus memasukkan angka pada kedua label tersebut. Seperti itu. Dan sekarang kita akan lanjut ke bagian kodenya. Nah, seperti ini kodenya, dan jangan tertipu dengan kode yang panjang ini. Yang sebenarnya ini adalah kode yang diulang-ulang saja, dan pembedaannya itu cuma pada bagian operatornya. Nah, pertama-tama kita klik tombol operator terlebih dahulu, bebas ya. Misalkan saya mengklik tombol Y tambah karena saya sudah klik. Kemudian ketika diklik itu kita buat suatu fungsi if else. Nah, fungsi if else itu di mana? Jika textbox 1.text, yang dimana textbox 1 itu tidak diisikan apapun, atau textbox 2.text juga tidak diisikan apapun, maka akan memunculkan pesan silahkan masukkan angka 1 dan angka 2. Maksudnya ini adalah diminta untuk memasukkan angka pada label angka 1 dan angka 2. Nah, jika tidak, jika para user di sini sudah memasukkan angka pada label angka 1 dan label angka 2, maka di sini kodenya adalah value textbox angka 1.text. Maksudnya textbox 1.text ditambah value textbox 2.text. Karena tadi yang saya klik di sini, tombol yang saya klik adalah tombol tambah, maka operator yang saya gunakan adalah tambah. Seperti itu. Nah, untuk kode yang kedua yaitu di bagian pengurangan, jadinya itu
sama seperti tadi, kita klik 2 kali dulu tombol ini, dimana setelah diklik nanti akan terhubung pada fungsi atau code yang saya buat seperti itu. Jadi ini kodenya ini sama, cuma pembedanya itu cuma ini buttonnya ini dan juga operator yang digunakan seperti itu. Sama juga pembedanya itu button dan simbolnya, ini simbol perkalian, kemudian yang keempat itu button 4 klik, dan yang terakhir pembagian. Dan yang terakhir ini ada suatu kondisi, jadinya ketika kita mengklik tombol hasil ini, bagian label hasil ini, jadinya itu tidak bisa diketik, atau maksudnya kita ingin mematikan enable-nya. Jadi kita tidak bisa mengklik atau mengetik apapun di bagian text box ya, text box hasil ini, supaya tidak terjadi yang namanya error saat kita mengaplikasikan kalkulator sederhana ini. Baik, agar lebih jelasnya kita akan menjalankan kodenya. Oke, seperti ini tampilan dari kalkulator sederhananya, dan sekarang kita akan memasukkan angka pada label. Oke, label angka, kita masukkan angka, misalnya angka 10, dan label angka 2 kita masukkan angka 15. Nah, kita akan mengeklik salah satu operator, misalkan operator tambah itu 25, kemudian kita mengeklik yang kurang itu minus 5, betul, kemudian kita klik kali plus 50, itu benar, dan yang terakhir kita tekan pembagian itu 0,066. Nah, bukan hanya angka bulat saja, dan sebenarnya di kalkulator sederhana ini kita juga bisa menggunakan angka koma ya. Kita menggunakan angka titik untuk koma, misalkan 10,6, atau angka yang mudah ya, 0,5 dikali 2 sekali 2. Nah, jika ditambah itu hasilnya 2,5, jika dikurang itu minus 1,5, dan jika dikali itu hasilnya 1, dan jika dibagi itu hasilnya 0,25. Dan tadi seperti yang saya sempat ucapkan atau saya kasih tahu, jika kita tidak memasukkan apapun ke dalam label ini, label 1 dan label 2, ketika kita klik operatornya maka akan memunculkan silahkan masukkan angka pada label angka 1 dan label angka 2. Nah, misalkan kita hanya memasukkan angka pada label angka 1-nya, maka akan memunculkan pesan yang sama. Begitu juga ketika kita memasukkan angka pada label 2, salah satu saja, maka juga akan memunculkan pesan yang sama. Namun kelemahannya pada label angka 1 dan label angka 2 ini kita juga bisa memasukkan huruf ya, huruf bebas, misalkan W tambah A itu hasilnya 0 juga, 0 juga, 0 juga, dan 0 juga. Jadinya ini dikhususkan untuk angka saja dan tidak bisa untuk menjumlahkan suatu huruf seperti itu. Baik, demikian mengenai penjelasan kalkulator sederhana serta pengaplikasiannya di software Visual Basic. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat bagi kalian, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Ari Anggara Putra dengan NIM 21055411092. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang telah saya buat, yaitu tugas 1 modul keempat, yaitu modul load image pada form. Baik, kita buka Visual Studio, dan ini adalah form yang sudah saya buat. Dalam modul keempat ini yaitu modul load image pada form. Di sini kita memasukkan sebuah image atau gambar pada form yang sudah kita buat. Nah, pada form yang sudah saya buat yaitu terdiri dari form itu sendiri, lalu ada label body, lalu ada text box, label dan text box, lalu ada 4 button, 1 checkbox, lalu ada button lagi, dan link label. Baik, pada form saya beri nama pada teks ini yaitu Valorant, agar di sini tertulis juga Valorant.
lalu di sini saya masukkan sebuah gambar pada icon. Nah, saat kita masukkan gambar pada icon ini, kita tekan titik 3 ini lalu memilih gambar yang ada pada file explorer kita. Namun format gambar tersebut harus memiliki format ICO agar dapat ditampilkan di sini. Ini adalah gambar yang telah saya masukkan. Lalu ada background image. Di sini saya memasukkan sebuah gambar dengan menekan titik 3 ini, mengklik titik 3 ini, dan ini adalah gambar yang sudah saya masukkan. Lalu saya atur background image layout menjadi stretch. Lalu masuk ke button yang sudah saya beri gambar juga, yaitu pada button 1. Pada button 1 saya masukkan sebuah image atau gambar, mana background image ini saya masukkan berupa gambar dari logo Facebook. Lalu saya atur background image layoutnya menjadi stretch, dan pada teks saya kosongkan. Kenapa saya kosongkan? Agar tidak menghalangi background image berupa logo Facebook ini. Lalu ada button kedua, sama, saya masukkan background image, namun gambarnya adalah gambar yang saya masukkan logo Google. Ini adalah logo Google yang sudah saya masukkan, dan saya atur background image layoutnya menjadi stretch. Sama seperti button sebelumnya, saya kosongkan di teks agar tidak menghalangi background image-nya. Lalu pada button ketiga, saya masukkan background image berupa logo dari Apple, dan saya atur background image-nya menjadi stretch, dan saya kosongkan teksnya agar sama seperti dua button sebelumnya, yaitu agar tidak menghalangi background image-nya. Pada button keempat, saya masukkan gambar berupa logo Xbox, dan saya atur background image layoutnya menjadi stretch, dan saya kosongkan teksnya agar tidak menghalangi background image pada button tersebut. Lalu saya masukkan gambar juga pada button kelima, di mana button kelima ini saya masukkan gambar atau image di background image. Saya masukkan gambar berupa tanda panah kanan, dan saya atur background image-nya menjadi stretch, dan saya kosongkan teksnya agar sama seperti 4 button sebelumnya, yaitu agar tidak menghalangi background image-nya. Lalu bisa kita start without debugging. Nah, ini adalah form yang sudah saya buat, di mana terdapat gambar yang sudah saya masukkan pada icon, yaitu gambar ini bertuliskan Valorant, dan ini adalah background image pada formnya, dan ada gambar logo Facebook pada button pertama, logo Google pada button kedua, logo Apple pada button ketiga, dan ada gambar logo Xbox pada button keempat, dan ada tanda panah ke kanan, gambar tanda panah ke kanan pada button kelima. Ide saya membuat form ini adalah saya terinspirasi dari game yang dikembangkan oleh Riot Games, yaitu Valorant, pada tampilan saat kita ingin masuk ke game tersebut, di mana terdapat gambar karakter dari game tersebut, lalu ada gambar dari logo masing-masing akun yang bisa kita gunakan untuk masuk ke game tersebut, yaitu ada gambar dari logo Facebook, ada gambar logo dari Google, gambar dari logo Apple, dan ada gambar dari logo Xbox. Dan pada button terakhir ini berfungsi untuk kita masuk ke game tersebut setelah kita memasukkan username dan juga password. Dan jika setelah kita masukkan username dan password, kita menekan tombol tanda panah ke kanan ini, kita bisa masuk ke dalam game. Baik, itu adalah tugas yang sudah saya buat pada modul load image pada form.
Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Kade Ariana Putra dengan NIM 2105541092. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang sudah saya buat, yaitu tugas 1 modul kelima, yaitu progress bar. Lalu kita bisa buka Visual Studio, dan ini adalah form yang sudah saya buat. Pada form yang sudah saya buat, saya ubah teksnya menjadi progress bar agar di sini tertulis progress bar. Lalu pada form ini saya masukkan tool berupa 1 progress bar, saya beri progress bar 1, dan button 1 saya isi dengan teks dengan nama mulai. Lalu pada button 2 saya isi dengan teks dengan nama berhenti. Lalu pada button 3 saya isi dengan teks dengan nama kosongkan. Lalu ada label 1, saya isi teks kenaikan. Lalu pada label 2 saya isi teks selang waktu. Dan ada text box, saya ubah namanya menjadi kotak teks. Dan pada text box kedua, yaitu saya ubah namanya menjadi kotak teks 2, dan ini kotak teks 1. Lalu di sini juga ada timer, namun saya ubah namanya menjadi waktu 1. Ini adalah desain formnya. Lalu kita masuk ke coding dari form tersebut, di mana ada private sub button 1, klik agar kita dapat mengklik button 1 yang bertuliskan mulai, dan terdapat codingnya berupa waktu 1 start. Lalu ini berfungsi agar waktu 1 atau timernya itu dimulai. Lalu ada private sub button 2 underscore klik agar kita dapat mengklik button 2 yang bertuliskan berhenti ini. Lalu waktu 1 dot stop agar waktunya berhenti. Lalu ada button 3 underscore klik ini agar kita mengklik dari button yang ketiga, yaitu kosongkan. Itu waktu 1 stop agar waktunya berhenti. Dan progress bar 1 dot value 90. Apa yang dimaksud dengan progress bar 1 dot value 90 itu agar mengkosongkan atau membuat progress barnya bernilai 0. Progress bar ini bernilai atau berjumlah 100 jika penuh. Namun di sini ada fungsi button 3 underscore klik di mana waktu 1 stop, dan saya coding berupa progress bar 1 dot value 90 agar nilainya 0. Dengan kata lain, kosong. Lalu ada private sub type 1 underscore tick agar ini berfungsi pada waktunya agar waktunya berjalan, dan progress bar 1 increment kotak teks 1 dot text. Jadi progress bar 1 ini akan bertambah jika kita memasukkan pada kotak teks 1 ini, yang ini berupa jumlah nilai yang kita ingin masukkan pada progress bar ini. Dan progress bar ini bernilai 100 maksimal. Kita bisa menaikkan sesuai dengan yang kita inginkan di teks kotak teks pertama ini, kotak teks 1 ini. Lalu waktu interval pada kotak teks 2 dot teks, waktu 1 dot interval sama dengan kotak teks 2 dot teks, di mana agar kotak teks kedua ini, kotak teks 2 ini terdapat selang waktu atau interval dari waktu tersebut. Jadi interval waktu yang kita bisa masukkan itu dalam satuan milisecond, di mana satuan milisecond itu berarti 1000 milisecond sama dengan 1 second atau 1 detik. Kita masukkan interval waktu tersebut di kotak teks 2 ini yang sudah saya beri label selang waktu.
yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, di mana selang waktu yaitu dalam satuan mikrosecond, yaitu 1000 mikrosecond dengan 1 second atau 1 detik. Dan kenaikan ini adalah kenaikan nilai dari progress bar, di mana kita dapat memasukkan kenaikannya tersebut atau kenaikan nilai tersebut pada kotak teks satu ini. Bisa langsung saja kita coba. Kita nantikan, lalu kita masukkan nilainya sejumlah 10 dan selang waktunya 1 detik atau 1000 milisecond. Lalu bisa kita mulai. Dia akan mulai setelah 1 detik, yaitu kenaikannya 10. Lalu kita bisa berhenti dan dia akan berhenti. Kita bisa tambahkan kenaikannya menjadi 50, lalu kita mulai lagi, dan setelah waktunya tetap 1 detik. Dia akan langsung penuh, dan artinya dia naik sejumlah 50. Lalu kita bisa kosongkan agar nilainya berubah menjadi 0. Baik, sekian penjelasan dari saya pada tugas 1 modul progress bar. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan jika ada kata yang kurang berkenan saya juga mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan terima kasih.